yang rakyatnya nggak tahu menahu, tahu kenapa gue dimusuhin sama orang Indonesia kan. Nah ini kan harus dijelasin juga bahwa saya yakin betul bahwa ada permainan tingkat tinggi sejumlah elit di Singapura yang main dengan kelompok yang ingin menciptakan bukan kerusuhan, kegelisahan soal agama. Nah kemudian kalau kita lihat misalnya, apa sih akibat Islamophobia yang disuntikan di negeri kita? Kita menjadi pertama, kita hanya ribut soal agama, seolah-olah kita ini bangsa yang sangat religius. Padahal agama diributkan bukan karena religius masyarakatnya, hanya karena dia bising aja dengan pernyataan-pernyataan yang Islamophobia itu. Nah akibatnya masyarakat kita menjadi alpa memperhatikan jalannya pemerintahan, alpa memperhatikan sumber daya alam kita yang dirampok dengan secara resmi, terang-terangan terbuka, kayak contoh sawit, batu bara, minyak dan lain-lain. Jadi kita kan nggak pernah risau soal ini. Kita selalu ribut soal agama-agama. Nah jangan-jangan saya bilang kepada teman-teman itu, jangan-jangan memang ada yang mengendalikan, melontarkan kebencian kepada umat Islam sehingga umat Islam bereaksi keras, kemudian berbondong-bondong membahas masalah-masalah itu, kemudian melupakan hal-hal yang prinsipil. Contoh misalnya, akibat selalu dilontarkan isu-isu yang menimbulkan konflik keagamaan, itu kan kita nggak tahu kita punya utang 7.000 triliun lebih. Utang itu untuk apa? Kita nggak tahu, nggak pernah mempersoalkan itu. Kecuali kalau misalnya soal azan kita ribut, semua rakyat ribut soal itu. Tetapi soal ini tidak diributkan. Nah saya curiga jangan-jangan ini memang dibikin untuk melupakan hal-hal semacam itu. Nah contoh misalnya kemarin itu soal yang kemarin tanggal 19 adik-adik mahasiswa demo, kan ketutup sama kasus UAS. Kemudian yang sebelumnya lagi kerisauan mahasiswa tanggal 11 itu yang muncul kasus Ade Armando, hilang semua, sehingga substansi keresahan masyarakat, keresahan mahasiswa itu hilang, tersapu oleh itu, karena kita terutama umat Islam itu sangat sensitif untuk soal-soal begitu. Nah ini yang harus kita ingatkan bahwa bukan itu persoalan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Idur, tertua di semesta. Selamat ini dulu ya, masih dalam suasana Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin ya, semoga Allah menerima semua amal-amal kebaikan yang kita kerjakan ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan saya sebenarnya barusan ini jam 2 sambil tiduran di kursi ini nunggu kiriman pesanan ya, ayam 10 kilo. 1 kilo saya minta dipotong 9 dari Prima di Bojong Sempu di sini sebelum Ciseeng, yang katanya warung itu sudah berdiri tahun 2017, berarti ada pasarnya ya. Dia jualan ayam dan lain-lain tuh di Bojong Sempu. Kemarin saya sama anak saya kesan dan bisa dikirim katanya, free order ya, free order. Ya mana? Oh ya, ya hati-hati dah. Jadi dalam rangka, tapi sambil ini saya sambil dengarkan diskusi yang menarik ya, sambil nunggu ayam datang itu. Nunggu ayam datang mau jualan ini ayam goreng ala KFC atau McDonald, dan kayaknya saya sudah bisa menguasai resepnya. Satu diskusi yang menarik antara Adi Masardi dengan Her Subeno Arif, judulnya mengapa Gus Dur itu benci Singapura.
Jadi sambil ngantuk-ngantuk gitu ya, ada semilir angin tuh. Yang menarik gini, soal kasus UAS Abdul Somad itu kok jadi membesar begitu dengan isu Islamofobia, membenci Islam. Yang membenci Islam itu orang Islam sendiri. Dan itu kata ADM Masardi, ya, ADM Masardi punya adik Antok Masardi, dulu teman saya satu kantor. Bang Masardi, salam buat Bang Antok ya. Bertahun-tahun satu kantor dengan adiknya Masardi. Itu katanya untuk mengalihkan fokus ya, isu ya itu sudah datang. Waduh, Masya Allah, kirain yang nganter lagi. Maaf kepotong, baru datang pesanan saya 10 kilo dari Prima Fresh Mart. Jadi diantar sampai rumah free ya. Ada dua gadis itu naik motor, bawa 10 kilo ayam yang sudah dipotong, masing-masing 9 potong ya. Untuk saya jual nanti satunya 8.000. Poinnya adalah rakyat harus menolong dirinya sendiri. Dan itu tesis yang sudah lama saya kembangkan di video-video saya ya. Mengingatkan rakyat harus menolong dirinya sendiri, jangan bergantung kepada pemerintah. Dan ternyata problemnya menurut Ade Masardi itu, Ade Masardi itu Bang, itu ini pemerintah yang tidak adil, satu ya. Kemudian hutang yang tiba-tiba, untuk apa kita nggak tahu katanya hutang. Terus gimana ngawasi hutang yang banyak itu? Jangan-jangan kata Bang Masardi itu hutang dibuat terus dijarah sama komputer, sama koruptor, ya kan, diambil sama koruptor. Tapi yang bayar kita, kan nggak gitu-gitu juga kita sebagai rakyat, ya kan. Terus berikutnya, ini menarik ya, omongan santai saya dengerin sambil tiduran tuh banyak membuka perspektif baru ya. Terus mulai Islamofobia itu katanya dimulai dengan awal pemerintahan Jokowi. Ada buzzer ya, mungkin buzzer itu juga di set up ya untuk menjelek-jelekan Islam sehingga kita kehilangan fokus, sehingga banyak hanya memperhatikan masalah agama yang dihina, dan kemudian kita tidak memperhatikan bahwa sumber daya alam kita itu diambil secara resmi ya, dicuri dengan resmi karena dilindungi undang-undangnya mereka juga yang bikin ya, orang-orang itu, maling-maling itu, ya kan. Atau undang-undangnya loh kok begini gitu. Itu kata Ade Masardi ya. Jadi isu Islamofobia itu dikembangkan bukan untuk menghancurkan Islam, karena nggak mungkin Islam itu hancur, sudah 1500 tahun, sudah banyak coba dalam sejarah, tapi ya nggak hancur karena memang dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi isu Islamofobia dalam pemerintahan Jokowi sampai sekarang yang hampir tinggal 20 bulan lagi, itu sengaja dimainkan, didesain, dikembangkan. Yang membenci Islam itu orang Islam sendiri, itu dikembangkan untuk menghilangkan fokus kita, sehingga kekayaan kita dicuri ya, karena kita sibuk menghabiskan waktu membalas atau membahas tentang agama yang dihina. Soal keyakinan yang disentuh berarti kita marah kan, tapi lupa bahwa maling-maling itu bekerja. Tahu-tahu undang-undang semuanya menguntungkan pengusaha, hutang juga entah untuk apa yang begitu banyak, dan itu hutang nanti yang bayar adalah generasi berikutnya setelah pemerintahan ini berakhir ya. Jadi dia baru mengerti katanya setelah ada kasus Islamofobia itu, dia baru mengerti
bahwa ada permainan tingkat tinggi yang disetting dari orang-orang tertentu yang ada di Singapura yang untuk melindungi kepentingannya di Indonesia atau untuk menjarah sumber daya alam di Indonesia. Contoh, ketika mahasiswa demo di depan DPR yang menyuarakan tuntutan kepada pemerintah, itu tiba-tiba muncul kasus Ade Armando yang dikeroyok, sehingga seluruh koran media pemberitaan itu tidak memberitakan tuntutan mahasiswa di depan parlemen, tapi membahas Ade Armando, sehingga fokus kita hilang. Padahal mereka menuntut soal bagaimana pemerintah harus menurunkan harga dan lain-lain, ya kan. Terus ketika kasus di Lin Chiwe yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung kemarin, menyusul empat tokoh pengusaha, termasuk bosnya dari komisaris dari Nabati Indonesia itu, Wimar Nabati Indonesia, yaitu Master Parulian Tumanggor. Itu kan ada tokoh penting yang barusan ditangkap, yaitu Li Cheng-wei, Lin Cheng-wei, bacanya gimana itu? Ketika fokus ke situ, tiba-tiba muncul Abdul Somad yang ditolak masuk oleh Singapura, sehingga dengan tiba-tiba kasus Li Cheng-wei itu, yang soal kasus minyak goreng itu hilang, ya. Jadi kayaknya ada yang main pada tingkat tinggi untuk mengalihkan isu masyarakat, isu publik untuk kasus-kasus besar, ya, seperti kasus pemerintahan yang sehingga tidak dibahas lagi gara-gara kita membahas Ade Armando yang dianiaya hampir mati itu. Kemudian ada kasus Ustadz Abdul Somad untuk menutupi kasus dari Lin Cheng-wei. Jadi intinya poinnya adalah problem bangsa kita ini yang sebenarnya itu, masalah kita itu seolah-olah tidak boleh dibahas oleh pihak-pihak tertentu dengan cara mengembangkan isu Islamfobia, ya. Salah satunya dengan menuduh Ustadz Abdul Somad sebagai penganjur atau mempromosikan ajaran kekerasan yang diucapkan di video-videonya. Dan itu menurut pihak tertentu memang aneh, ya, sehingga sekarang orang itu membicarakan Ustadz Abdul Somad, padahal masalah bangsa kita bukan Ustadz Abdul Somad, tapi masalah harga-harga naik, ya. Beli beras susah, ya kan, banyak orang yang nggak bekerja, pemerintahan yang memihak bukan kepada rakyat tetapi memihak kepada segelintir penguasa. Kemudian banyak undang-undang yang lahir tiba-tiba semuanya, meskipun sudah didemo oleh banyak orang, tetap disahkan, yaitu undang-undang itu Cipta Kerja yang menguntungkan pengusaha. Jadi betul-betul problem pemerintah kita menurut Bang Masardi itu adalah pemerintahan yang tidak adil dan kebijakan politiknya tidak memihak rakyat, ya, tapi memihak pengusaha, sehingga pengusaha-pengusaha itu bisa menguras sumber daya alam kita, sumber tanah dan air kita secara gila-gilaan, secara resmi, karena dilindungi oleh undang-undang yang juga mereka sendiri yang bikin. Jadi akhirnya kembali ke pokok soal, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Dan saya minggu depan itu insya Allah mau jualan ayam goreng, mereknya adalah The Pram, rajanya ayam. Pasokan ayamnya sudah bisa terjaga dari Prima Fresh Mart, dan harganya 8.000, dan bumbunya saya belajar dari
Bang Jul, dari The Fresto, dari si Aki, kemudian dari Wilkos, ya, chef itu, dan juga dari chef juga Devina Hermawan. Sekali lagi, rakyat harus menolong dirinya sendiri untuk memperkuat ekonomi keluarga, jangan bergantung kepada BLT atau belas kasihan pemerintah, karena pemerintahnya juga sedang sibuk ngurusi masalahnya sendiri, apalagi tinggal 20 bulan lagi, dan tidak mungkin pemerintah itu akan membela rakyatnya, karena sudah 10 tahun mereka juga tidak membela kita. Ini ada telepon masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.